Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Nanti kalau ibu panggil, kalian jawab hadir. Fatih. Hadir Bu Guru. Kalista. Hadir Bu. Setiawan. Hadir Bu. Loh, kok kamu yang datang? Mana dia? Aduh, kok tidur? Bangun. Ayo semangat belajar. Siap Bu Guru. Sebelum belajar, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar cerita Harry Potter? Nataga the Little Dragon, Putri Duyung, dan Kokoda dan Braza. Cerita-cerita tersebut berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Apakah kalian tahu apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita karangan yang bersifat imajinatif. Peristiwa yang terjadi di dalamnya tidak akan pernah juga terjadi di dunia nyata. Kemudian, unsur-unsur teks narasi yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pembicaraan yang menjadi dasar penceritaan penulis. Kemudian, yang kedua adalah alur. Alur atau plot adalah jalinan cerita, bagaimana cerita disusun sehingga perihal demi perihal dapat terkoneksi dengan baik. Yang ketiga, watak. Watak atau karakter berhubungan dengan perangai si pelaku atau tokoh dalam suatu narasi. Kemudian yang keempat, suasana. Suasana berhubungan dengan kesan yang ditimbulkan sehingga pembaca dapat ikut mencitrakan dan merasakan suasana yang dialami pelaku. Kemudian, yang kelima, sudut pandang. Berhubungan dengan dari mana penulis melihat suatu kejadian, dia boleh memandang dari sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Kemudian, unsur intrinsik cerita fantasi yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya, ibu akan menceritakan tentang kekuatan ekor biru Nataga oleh Ugi Agustono. Kekuatan ekor biru Nataga oleh Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo, susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam.
Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hutan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu, ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima, Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Moro memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Baiklah, sebelum kita membahas cerita yang tadi, kita pelajari dulu ciri umum teks narasi. Narasi mempunyai rangkaian peristiwa yang disebut dengan alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Kemudian, tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Kemudian,
Eh, dalam ciri umum teks narasi itu adanya suatu amanat. Nah, amanat itu adalah unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Kemudian, ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi yang pertama adalah ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Maksudnya adalah cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Jadi cerita itu berjenis dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Dan pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin itu dijadikan biasa. Dan tokoh dan latar diciptakan penulis itu tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Jadi tema fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Kemudian yang kedua, ide cerita. Ide cerita ini terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh pengarang. Nah, ide cerita ini terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Latarnya yaitu lintas ruang dan waktu. Jadi peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, tokoh unik. Jadi tokohnya ini memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Jadi tokoh ini mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokohnya juga mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh itu dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang. Kemudian yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi ini bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Jadi cerita fantasi ini bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami oleh observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Kemudian tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Demikian juga Joko Lelono memberi fantasi pada fakta kota Blitar zaman Belanda, Gunung Kelut. Yang keenam, bahasa. Jadi penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan yaitu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Bukan bahasa formal ya. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Yang pertama itu cerita fantasi total dan irisan. Yang dimaksud dengan cerita fantasi total ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nataga itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota itu benar-benar rekaan pengarang. Kemudian yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Kemudian yang kedua, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Berdasarkan cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Nah, latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa, atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Kemudian latar lintas waktu berarti cerita fantasi
menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, kemudian masa kini dan 40 tahun yang mendatang. Kemudian, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar pada cerita kekuatan ekor biru Nataga. Menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Jadi, tokohnya adalah Nataga. Kemudian latarnya adalah latar waktu sejaman. Kemudian urutan peristiwanya, yang pertama, Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Kemudian, serbu, teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Nataga pemimpin perang, seluruh binatang di tanah Modo segera melesat menyeret ekor birunya. Dan Nataga segera menuju ke atas bukit bergabung dengan seluruh panglima. Kemudian keajaiban tokohnya yaitu Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Dan peristiwa aneh atau ajaib, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, dapat melesat menyeret ekor birunya dan mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar membentuk lingkaran. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pada video berikutnya. Dan share di media sosial yang kalian punya ya.